Kemudian Cikampek, Purbaleni, Padalarang, Jor section S dan seterusnya. Jagorawi, Tangerang dan seterusnya. Ingat ya, revenue-nya dikalikan tarif tol dikalikan traffic volume. Ya. Ini traffic volume-nya, Q-nya. Ini semua dapat di annual report-nya ya. Kalian download di Refinitiv bisa dan seterusnya. Ini saya capture dari annual report. Ini traffic volume-nya. Ini tarif tolnya. Ya. Kemudian ini pendapatan usaha lainnya, nggak hanya dari tarif tol ternyata Jasa Marga. Ada pendapatan BBM SPBU, ada sewa lahan, ada iklan, jasa pengoperasian jalan proviar. Ini semuanya datanya ada di annual report. Tujuan dari data ini ingin melihat revenue tahun 2016 dan 2017. Maka di situ saya kasih F forecasting. Itu maksudnya F itu adalah forecasting, 3, 4, 5 ini adalah actual. Ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari pertumbuhannya dari 13 ke 14, 14 ke 15. Pertumbuhannya. Makanya saya menggunakan year on year atau growth rate-nya yang last year tadi ya. Masih ingat ya ada 7 method, saya pakai growth-nya yang last year. Gitu ya, bukan yang repeat cycle, bukan yang agresif, bukan yang lainnya. Nah, itu pentingnya asumsi kalian mau pakai yang apa? Tapi harus ada argumennya. Kenapa pakai itu? Nanti pada saat presentasi project kalian harus judge. Kenapa saya pakai ini, alasannya ini dan seterusnya. Nah, bagaimana saya mencari pertama tarifnya dulu? Ya, tarif saya dapatkan dengan membagi tarif Jagorawi 2014 dengan 2013 itu naiknya berapa persen? Ya, tinggal kalian dapat 0,079 ini didapat dari 6.022 dikurang 5.583 dibagi 5.583 dikalikan 100%. Maka ini kalau di percentage-kan itu adalah naik 8%. Cari growth-nya. 14 ke 15 naik 1,43%. Maka saya pakai yang 16. Ini kan kosong harusnya awalnya ya. Betul nggak? Saya pakai bagaimana dapetin 6195 itu dari 6108 dikalikan 1,43%. Jadi tarif Jagorawi tahun 2016 yaitu yang 2015 6108 dikalikan 1 ditambah 0,0143 ya. Sehingga dapat datanya adalah 6195. Jadi kita melakukan projection ke revenue dulu ya. Kenapa kita melakukan projection ke revenue? Karena kita harus dapetin NOPAT. NOPAT itu kan didapat dari revenue dikurang expenses, benar nggak? Nah, maka revenue-nya dulu.
Baru nanti expensesnya di forecasting atau di projection. Kemudian tarif 2017 sama, saya menggunakan angka 0,014, dapetin 628. Jadi dia naiknya adalah 0,14% ya. Itu saya lakukan dari semua cabang. Seperti itu. Nggak perlu saya ulang-ulang ya. Itu saya lakukan semua cabang untuk tarifnya. Itu untuk tarifnya, berarti price-nya ya. Sekarang saya lakukan itu juga untuk traffic volume-nya, Q-nya. Seperti itu juga saya lakukan. Ini tarif, ini volume. Ini volume actual. Kemudian ini ke sini cuma 0,01%, saya pakai 0,01 ini untuk mendapatkan data ini dan data ini. Dengan cara seperti ini sama. Traffic volume 2016, traffic volume 2015 dikalikan 1 ditambah dengan pertumbuhannya 0,01. Dapetin data ini dan ini. Jadi data ini dapat dari D50 dikalikan 1 plus D51 ya. D50 dikalikan 1 plus D51. Jelas ya? Sudah dapat P dikalikan dengan Q, dapat revenue-nya. Tapi revenue-nya nggak hanya dari tarif tol, tapi ada pendapatan lain-lain, benar nggak? Kita ke bawah. Itu juga saya lakukan untuk pendapatan lain. BBU, sewa lahan, pendapatan iklan dan seterusnya. Jelas ya? Begitupun nanti kalau kalian antam. Antam berarti dia jualan. Itu metalnya ada berapa? Ada gold, ada silver. Terus di breakdown. Kemudian kalian summary-kan berapa pendapatan total. Itu antam. Ada dia juga, antam juga sewa gedung kan, pernikahan di Tanjung Barat. Masuk dong sebagai pendapatan. Ini ya, nggak boleh berubah ya. Susah. Dalam bayangan, wah banyak banget ini Pak. Ya. Kenapa yang di pendapatan BPS BPU dari 2016 sampai 2017 itu nggak sama yang dari 2015? Ternyata cuma beda setengahnya 0,11. Nah ini asumsi yang nggak harus sama juga, gitu ya. Jadi kalau melakukan forecasting itu tidak perlu sama. Misalkan pendapatan SPBU, saya bisa aja judgement bahwa SPBU-nya ada yang tutup, sehingga pertumbuhannya akan turun. Nah, judgement itu yang kalian harus tanggung jawabkan nanti presentasi. Mana Pak yang turun? Ini datanya misalkan dari 100 SPBU yang aktif tiba-tiba tinggal 88 bisa. Maka itu bisa jelas ya? Iklan juga bisa turun ya, dan seterusnya ya. Sehingga total ini itu saya dapatkan pendapatan lain-lain ini saya totalkan ya. Kemudian saya masuk ke proyeksi income statement. Tadi untuk revenue-nya ya.
Revenue-nya ini dapat dari tambahan yang C43 sama 143. Saya balik lagi ke sini ya. Nah, ini saya sudah totalkan. Oke, ini saya yang C43 ini hasil penotalan price dikalikan kuantitinya ya. Ini 5,5 triliun ya, karena ini dalam ribuan ya. Ini dalam ribuan. Berarti ini kan harusnya 1 miliar kalau stated ya. Tapi ini dalam ribuan, maka dia 5,8 triliun. Saya tambahkan dengan pendapatan lain-lain adalah 508 miliar. Itu jadinya di sini itu adalah 7,2 triliun. Ya. Kemudian ada pendapatan, ternyata ada konstruksi di sini. Ya, pendapatan konstruksi stated misalkan dia tidak berubah. Karena dia tidak dapat project misalkan 2 tahun yang akan datang. Nah, ini yang kita sebut dengan asumsi. Kalian boleh berasumsi, tapi harus ada dasarnya, alasannya apa? Haruslah. Asumsinya apa? Namanya proyeksi kan harus ada dasarnya. Asumsinya apa yang kalian pakai? Tapi temukan clue-cluenya di annual report-nya. Oh, ternyata kenapa saya bisa berasumsi pendapatan konstruksinya tidak berubah, nggak dapat proyek lagi misalnya, atau proyeknya ditahan dan seterusnya. Begitupun dengan beban-beban usaha. Ini saya forecasting seperti itu ya. Bahkan ada kalau dia 0,01 saya anggap dia tidak berubah misalnya. Ya, maka dia akan sama semua untuk beban tol dan usaha, konstruksi dan seterusnya. Sehingga pajaknya juga naik misalkan, yang awalnya PPN 10% misalkan jadi 11% atau 12%. Nah, ini yang kita butuhkan adalah asumsi. Akhirnya saya memforecasting ini semua. Sudah saya forecastingkan, dapatlah yang saya kotakin ini itu adalah projected untuk laba rugi. Ya. Projected untuk laba rugi. Saya dapetin nopatnya di sini untuk ngitung yang tadi. Nih, untuk ngitung ini kan, nah, tapi panjang hitung lompatnya itu dari revenue harus di forecast. Revenue-nya ada banyak macam-macam, biayanya ada banyak macam-macam. Tapi endingnya hitung ini. Kemudian masuk kita ke proyeksi balance sheet. Proyeksi balance sheet. Nggak ada yang banyak berubah, saya asumsikan untuk neracanya. Setiap akunnya hampir rata-rata saya pakai data yang kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kalau ini naik 0,01, saya naikkan lagi misalkan 0,01 dan seterusnya. Kenapa saya perlu membutuhkan data forecasting balance sheet, padahal ini ada nggak yang kira-kira pakai balance sheet? Siapa yang bisa jawab? Kenapa saya harus forecast juga balance sheet-nya? Kalau income statement kan tadi buat ini. Ya. Ya.
cari NOWC-nya itu kan dari WACC. NOWC. NO NWC. NOWC itu dari ini oke, good, betul. Networking capital. Karena ada current asset sama current liabilities. Sama untuk mencari ya, cost of debt. Cost of debt itu ada value debt kan di sini ya. Debt itu kan di neraca ya, bukan di liability itu kan. Sehingga kita juga butuhkan projection untuk neraca. Oke, setelah kalian proyeksikan neraca dengan pertumbuhan yang misalkan pakai pertumbuhan tahun sebelumnya jadikan dasar, maka dapatlah proyeksi neraca di sini ya. Sudah saya keluarkan perhitungan bawahnya ya. Ini dapat ini. Jadi untuk asumsi itu tidak bisa saya patahkan di benar atau salah ya. Itu tapi harus masuk akal atau make sense. Oh salah nih asumsinya nggak bisa saya ngomong begitu ke kalian nanti pada saat presentasi. Tapi saya harus challenge asumsi kalian itu make sense atau tidak. Jadi tidak ada asumsi salah atau benar ya, tapi make sense atau tidak. Ini tuh yang year over year. Karena kalau alasan saya menggunakan tadi, itu ya, perusahaan ini pertumbuhannya secara revenue itu stabil, polanya sama. Ya, pertumbuhannya dengan asumsi bahwa tidak ada tol yang bertambah. Ya, pendapatannya bisa kehitung gitu ya, sama. Gitu ya, kurang lebih pertumbuhannya akan sama. Traffic volumenya sama. Karena kan misalkan traffic volume di tol itu paling tinggi kan pada saat Lebaran, Natal atau Nataru, gitu ya, 2 hal ini. Tapi setiap tahun ada itu nggak? Ada. Kecuali nanti 2000 sekian, Lebarannya ada setahun 2 kali. Nah itu beda lagi. Ada yang Lebarannya di Januari tahun 2000 sekian ya, 2030 ya. Di Januari, nanti Lebaran lagi persis di Desember barengan Natal. Wah itu kacau traffic volumenya. Nah itu pasti pertumbuhannya bisa 2 kali lipat. Growth-nya. Kalau saya nemukan di sini adalah misalkan 1%, saya bisa judgement di 2%. Ya. Ya, karena untuk forecasting NOPAT ya, itu kan basisnya dari revenue. Ya, basisnya dari revenue harus di breakdown untuk lebih sistematis. Ya, dari NOPAT itu kan sumbernya atas ya, yaitu revenue dan seterusnya ya. Apalagi kalian banyak banyak produknya, lini bisnisnya banyak. Dan kalian juga harus aware, tiba-tiba ada satu lini bisnis itu dihilangkan. Ada produk lagi yang tidak dijual. Atau bahasanya divestasi. Kalau di divestasi berarti revenue-nya dari bisnis itu kan nol kan? Betul nggak? Logikanya harusnya itu nggak masuk lagi. Kalau kalian cuma lihat di NOPAT-nya, itu nggak ke-capture. Jadi harus satu persatu kelihatannya, gitu ya. Oke, lanjut ke cost of debt ya.
Nah ini ternyata banyak pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk jasa marga. Mulai dari loan-nya 150 juta sampai 30 juta. Dengan berbagai macam interest rate yang ini, sehingga value atau bunganya itu saya kalikan rate interest rate-nya dikalikan dengan 150 juta yaitu 19,19 triliun gitu ya, untuk setiap pinjamannya baik dari Bank BCA gitu ya. Lihat rate-nya aja di annual report. Bank Mandiri, Bank DBS dan seterusnya. Sehingga cost of debt yang jangka pendek itu saya totalkan dari interest expense-nya. Kan ini cost of debt-nya macam-macam ya, interest rate-nya. Dari setiap bank kan beda-beda rate-nya. Tapi kita harus menghasilkan satu cost of debt, betul nggak? Maka kita butuhkan pembobotan secara tertimbang. Sehingga semua bunganya kita jumlahkan dulu. Kemudian pokok dari semua pinjaman dari berbagai macam bank kita jumlahkan. Sehingga total bunganya dibagi dengan total pinjamannya, dapatlah rate 12,8% untuk yang jangka pendek. Nah, ini kan makanya interest rate-nya tertimbang sudah dari kita bobotkan dari BCA, Mandiri sama DBS. Kemudian ternyata dia juga punya utang seri Q. Kalian cari deh nanti di laporan keuangan ini ada pinjaman lagi yang seri-seri seperti ini. Pinjamannya 1 triliun 13,5%, dapat lagi cost of debt-nya 13,5%. Baru yang jangka pendek kemudian move to jangka panjang. Ini semua yang jangka panjang, ini rate-nya, kemudian ini total interest-nya, ini total pinjamannya, dapat lagi cost of debt-nya 12,3. Obligasinya juga seperti itu. Ini nilai dari kupon-kuponnya. Ya, kupon-kuponnya dapatlah ini. Dan yang terakhir itu adalah total all-nya. Saya summary-kan dari seluruh pinjaman yang sudah yang hitam-hitam ini ya. Ini yang jangka pendek, ini yang seri, ini yang jangka panjang, ini yang obligasi saya jumlahkan. Nah, kemudian saya jumlahkan juga interest-nya. Ini sehingga pembobotan ini dibagi ini dapatlah cost of debt-nya 11,72%. Segitu panjangnya hanya untuk mencari earning-nya gitu ya. Total pinjamannya. Ini total pinjamannya. Ini biaya meminjam sekian, yaitu tingkat bunganya. Sehingga ketika kita menggunakan meminjam dana 12 triliun ini, saya harus bayar bunga berapa? 1 triliun, 1,4 triliun. Makanya bunga yang ini dibagi ini itu adalah cost of debt-nya. Artinya saya menggunakan dana ini nggak gratis kan? Saya harus bayar pokoknya 12 plus bunganya 1,4. Tapi ini diklasifikasikan ada yang jangka panjang, jangka menengah. Itu lihat di annual report dari perusahaan yang kalian ambil. Itu ya. Saya punya waktu berapa menit lagi? Selanjutnya, nah ini sama ya, utang obligasinya. Kalau misalkan di sini ini merupakan part dari COD ini ya.
Ini kalau misalkan dia jatuh tempo 2016, berarti 2016 sudah nggak ada lagi gitu ya. Lihat data hasil dari annual reportnya, dia jatuh temponya kapan. Kalau dia masih lama jatuh temponya, berarti masih bisa masuk ke utang obligasi. Selanjutnya ini porsi kepemilikan. Porsi kepemilikan government, karena dia BUMN, itu dia 70% untuk yang jasa marga, 30% yang publik gitu ya. Dengan outstanding share-nya adalah 6.800.000.000 lembar saham yang outstanding. Nah, ini datanya tetap ada di annual report. Dengan komposisi untuk yang publik, ternyata 14% itu adalah pemodal nasional dan pemodal asingnya adalah 15%. Lebih banyak dimiliki pemodal asing ya kalau kita komposisikan untuk yang publik. Nah, masuk ke valuasi. Ini. Tadi outstanding share-nya masih ingat ya, outstanding share itu ada yang diluted, ada yang outstanding share yang publik ya. Apa bedanya yang outstanding share biasa sama yang dilusi, efek dilusi masih? Efek dilusi itu adalah ada juga yang saham yang kepemilikannya berupa misalkan bonus ke karyawan. Bonus ke karyawan itu bentuknya adalah dikasihnya saham. Sebenarnya beredar udah, misalkan beredar 1 juta. Kemudian karyawan tiba-tiba tahun ini dikasih bonus tapi bentuknya saham, sehingga menambah jumlah uang beredar kan? Kemudian ada juga yang convertible bonds ya. Bonds yang bisa dikonversi ke dalam bentuk sehingga jumlah saham beredarnya berubah lagi kan? Nah, itu yang kita sebut dengan efek dilusi. Sehingga kepemilikan orang ini proporsinya akibat tambahan-tambahan tadi itu menjadi lebih kecil kan porsinya. Nah, yang kalian hitung nanti itu adalah yang saham yang sudah masuk dilusinya. Jadi jangan yang hanya beredar saja, tetapi sudah memasukkan tambahan-tambahan tadi. Sehingga jumlah saham yang beredarnya atau jumlah sahamnya akan bertambah dari efek tambahan-tambahan tadi. Maka outstanding share-nya di sini, risk free-nya tadi pakai kupon yang tadi. Masih ingat ya? Risk free-nya pakai kupon ori tadi. Saya pakai di sini ori 13. Kalau kalian pakai aja ori yang 028 ini ya, sebagai risk free bisa. Kemudian risk premiumnya, saya harus mencari return marketnya. Nah gini. Ini saya pakai data dari Refinitiv. Saya download JKSE pada tahun harian dari 2 Januari sampai dengan 30 Desember. Kemudian juga saya download saham JSMR yang ini dengan tahun yang sama atau daily yang sama, betul ya? Kemudian saya lakukan return, ya. Saya hitung returnnya untuk yang JKSE untuk menentukan MM. Ya. Hitung returnnya gimana? Bisa kalian pakai yang tadi ya. Harga yang tahun sebelumnya, harga saat ini dikurangi dengan harga kemarin, dibagi dengan harga kemarin. Nah, ini returnnya. Begitupun dengan return close, ini data closing ya. Begitupun dengan return untuk jasa marganya. Jadi ini adalah series data 1 tahun
dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 karena saya mau melakukan forecasting untuk 2016. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan betanya? Yaitu dengan melakukan rumus saja slope, karena pergerakannya itu kan antara jasa marga dan IHSG itu pergerakannya ditentukan oleh beta. Kalau kita mencari beta, itu yaitu kita mencari slope-nya kan. Maka slope series yang jasa marga returnnya sampai ke bawah, kemudian series yang JKSE-nya saya tutup, dapat slope-nya adalah 0,099. Nah, ini yang kita sebut dengan beta. Ini dari refinitiv, ini hasil olahan saya dengan melakukan return dari harga ke return, kemudian return dari pasar itu saya menggunakan kumulatif return, yaitu melakukan summary dari semua return JKSE. Ini ya, return JKSE 14,26%. Saya kumulatifkan saja. Sehingga kalau saya tarik datanya kurang lebih ketika pasar itu naik 1%, ya, naik 1%, definisi beta ya, maka saham jasa marga returnnya hanya kurang lebih mirip dengan IHSG ya, karena dia hampir 1 kali lipatnya ya. Kalau kita samakan 1, kalau dia naik 1%, maka jasa marga juga naik 1%. Ini bisa kita lihat dari tren harga floating dari harganya. Ini kan kurang lebih polanya mirip ya, tuh ya, polanya sedikit mirip, maka dia kurang lebih betanya hampir sama dengan hasil. Ya. Nanti kalau kalian lihat tren floating datanya tiba-tiba berbalikan gini ya, itu nggak mungkin 1 berarti, -1 gitu ya. Kalau yang satu kemana berarti dia 0 gitu ya, karena nggak akan berpengaruh. 1 naik, 1 lagi tidak berdampak apa-apa. Nah, itu namanya betanya sama dengan 0. Maka cost of equity-nya didapat dari RF 6,006 ditambah dengan betanya 0,99. Beta juga bisa kalian cari dari agensi rating, yaitu Pevindo juga ada di situ ya, kalau kalian nggak mau regresikan seperti saya tadi ya. Kemudian RM-nya 13,2%, sehingga didapat cost of equity-nya atau RE-nya itu menggunakan rumus CAPM ini didapat adalah 13,16%. Cost of debt-nya yang tadi 11,72% yang tadi ya. Kemudian value dari yang ini adalah 0,34. Value yang ini itu adalah 0,65. Sehingga proporsi ekuitas lebih kecil dibandingkan dengan debt. Kalau saya jumlahkan ini harus sama dengan 1. Sehingga tax-nya asumsikan 25% karena corporate tax di Indonesia 25%. WACC-nya baru didapatkan dari rumus, mencari rumus yang ini.
Ya. Nah, kemudian stable growth. Stable growth ini saya mencari Gordon growth-nya ya. Saya asumsikan saja dia 2,5% nih. G yang ini. Sehingga barulah kita mencari nopatnya. Nih, baru kita mencari ya. Nopat yang atas ini kita cari. Ditambah depresiasi dikurangi capex dikurangi working capital dapat FCFF setiap tahun ini. Free cash flow to the firm. Ini dapat. Saya asumsikan di tahun ke-1, tahun kedua, kalau kalian kan ada 3 tahun ya, tahun ketiga juga. Kemudian saya present value kan yang tahun yang expected saja saya present value kan dengan menggunakan WACC yang sudah dicari. Dapatlah present value-nya dari WACC yang sudah dicari itu adalah 1 dari 1,4. Saya present value kan jadi 1,2, ini dari 3,2 menjadi 2,69. Paham ya? Tahu kan ya present value-nya ya? Berarti yang belum ada apa? Ini sudah ada nih. Ini juga sudah ada. Yang belum kita cari adalah terminal value. Nah, ini terminal value-nya menggunakan stable growth. Dengan mengasumsikan FCFF-nya di tahun ketiga, ditambah di tahun ketiga ada pertumbuhan. Jadi ini FCFF tahun ketiga itu adalah FCFF tahun kedua ditambah 1 tambah dengan G. Makanya tadi kan FCFF tahun kedua 1 G-nya kan adalah 0,025 ya. Ya, karena dia di sini adalah N plus 1. Makanya FCFF-nya harus dicari untuk FCFF yang tahun ketiga dengan cara ini. Yang kedua dikalikan growth-nya. Growth-nya tadi stable growth 2,5%. Sehingga value of the firm itu hasil pertambahan dari FCFF-nya, ini ya, value of the firm. Hasil penambahan yang ini ada 2 ya, 1 dan 2. Makanya didapat adalah ini ya, hasil penambahan yang ini. Ditambah dengan terminal value dapat 37 sekian. Kemudian value per share-nya itu dibagi dengan outstanding share yang atasnya, yaitu 7 juta ini. Nah, maka harga wajarnya itu adalah 5.181. Kalau saya lihat harga marketnya adalah 490, maka dia under value. Maka saya ada potensi untung 24% selama rentang ini. Maka direkomendasikan untuk beli. Karena harga yang saya hitung masih di atas harga pasarnya. Wajarnya itu 5.100. Tapi harga pasarnya hanya 4.100. Ya, dalam
Minimal besok udah ada data ini ya minggu depan. Gabung lagi minggu depan. Jadi kan, minggu depan itu masih sesi coaching ya, artinya kalian bisa bertanya atau masih bisa mengerjakan ya. Tapi di minggu kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Jadi sebelum UAS itu cuma ada 3. Sebelum UAS itu cuma ada 3. Hari ini, besok, sama nanti yang terakhir ini harus final, kalian harus sudah submit dan harus present di minggu terakhir. Nah, jarak antara kedua dan ketiga itu saya spare agak jauh supaya kalian bisa menyelesaikan. Saya masih ada PR yang relative valuation buat